semuanya, selamat mengawali pekan ini dengan curah hujan yang cukup tinggi ya. Beberapa titik di Jakarta kayaknya banjir. Terus cuaca langit tuh sering mendung banget. Ya pokoknya tetap semangat melewati minggu ini ya guys. Oke, hai semua, gue Gipsovila Kanigara. Ini bukan semacam podcast, emang podcast sih ya, tapi gue kayak mau balo-baloin tentang hal-hal random yang terfikirkan oleh gue, yang tiba-tiba terlintas sebelum dia lewat begitu saja, sebelum dia hilang dari otak gue. Jadi mau gue curahkan di sini. Untuk semuanya salam kenal. Semoga ya entahlah ya ini akan bertahan berapa lama. Pokoknya semoga kalian semua enjoy dengan apa yang akan gue bagikan. Untuk hari ini gue mau membagikan 3 buku yang gue random bacanya, dan maksudnya mau gue rekomendasiin karena menurut gue walaupun random gue ambil di toko buku ini tuh isinya bagus gitu. Dan gara-gara kerandoman gue itu, gue jadi mengenal si penulis-penulisnya ini. Terus akhirnya berburu buku-buku mereka yang lain sampai hari ini. Oke, yang pertama tuh ada Jadi yang pertama tuh ada ini bukunya Akesa Anida ya. Kalau teman-teman tahu Akesa Anida ini nih, kalau di di Wattpad apa sih, gimana sih bacanya nyebutnya, pokoknya di dunia orange itu dia tuh pakai nama pena Fairyboot Paper Ink kalau nggak salah ya. Ini setelah gue ini, jadi gue pertama kali baca bukunya itu tuh di tahun 2016 ya. Itu tuh nggak sengaja banget gue ambil. Jadi pertama ini judulnya Secangkir Kopi dan Pencakar Langit, yang ditulis sama Akesa Anida. Jadi waktu itu gue main ke toko buku, dan gara-gara Dismenor yang masih setia jadi fans, akhirnya waktu itu gue memutuskan untuk hibernasi aja tuh seharian gitu kan setelah ini ngambil buku ini. Jadi and finally setelah long time ada juga nih buku yang berhasil gue khatamin. Ya nggak cuma dibeli, dibuka bungkusnya kemudian teronggok dan terabaikan di sudut kamar ya. Jadi sebenarnya bingung mau mulai ngomentarin buku ini dari mana. Soalnya awalnya kan kayak yang gue bilang tadi, gue milih buku ini tuh secara random kan, waktu lagi ke Gramet beberapa minggu sebelumnya gitu di tahun 2016 itu. Dan gue saat itu baru tahu ternyata emang di Wattpad tuh ngehits banget cerita ini. Ya maklum lah ya, gue tuh emang pada saat itu di tahun 2016 itu gue emang jarang banget buka Wattpad. Kayaknya cuma gue install doang buat nungguin apa ya, pokoknya gitu lah, emang jarang banget gitu kan. Nah jadi Secangkir Kopi dan Pencakar Langit ini tuh ditulis sama Akesa Anida. Jadi penerbitnya tuh Alex Media Publisher gitu. Nah sebelumnya di tahun 2016 itu gue cuma suka sama Jenny siapa gitu, ada Faurinnya. Nah menurut gue dia ini salah satu penulis yang cukup bagus ya dari Alex Media Publisher. Nah akhirnya setelah sekian lama gue nemu nih gara-gara si buku ini, oh ada loh penulis lain yang cara nulisnya tuh bagus banget menurut gue ya. Jadi enak banget gitu loh, gue suka banget
cara si Akesa ini nulis dan ngembangin karakter. Nah ini yang bikin gue tuh tertarik banget. Akhirnya setelah baca buku ini tuh akhirnya nyari karya-karya dia yang lain, ngefollow dia di Wattpad, Instagram, sampai ngefollow playlist dia di Spotify. Saat itu pokoknya gue jadi kayak gitu. Ya gue anaknya emang kayak kalau udah suka tuh bakal nyari banget gitu loh, bakal ngulik banget. Oke, jadi kenapa gue rekomendasiin? Kenapa ya? Karena itu tadi seru. Jadi ceritanya tuh kayak cerita-cerita city light gitu loh, yang kehidupan urban Jakarta, dunia kerja Jakarta gitu. Maksudnya background settingannya tuh kayak gitu. Nah jadi si Secangkir Kopi dan Pencakar Langit ini, SKDPL ya gue singkatin, itu tentang dunianya Ataya Syara, si salah satu karakter utamanya yang di sini ya, di buku ini masih muda, tangguh, cute, adorable gitu loh, terus passionate banget ya, passionate IT system analis lah ya, maksudnya ya seenggaknya itu yang gue dapatkan dari dari buku ini gitu selama gue baca. Terus tentang Satria Danang, jadi itu salah satu karakter yang lain ya, digambarinnya tuh kayak handsome, smart, and humble engineer gitu loh. Jadi ya you know lah, biasalah yang tipe-tipe cowok-cowok ganteng dan cowok baik-baik di novel ya, dunia novel. Terus tentang Gilman Wardana, dia nih gentle, funny, karismatik bisnis analis gitu. Jadi ada si IT system analis, engineer, sama bisnis analis. Jadi dua orang dari anak teknik, satunya nih ya ekonomi lah ya, bisnis analis ini. Terus ya pokoknya intinya tentang kehidupan di gedung-gedung Pencakar Langit Jakarta, tentang obrolan sampah geng fogging. Jadi sumpah ya ini tuh bagian favorit gue banget kalau udah ngedengerin obrolan sampahnya geng fogging ini. Ya kenapa? Gara-gara isinya tuh ya itu tentang bocahnya, kelakuan duo Radi Ganes. Jadi ini ada kayak karakter pendukung gitu. Sumpah mereka tuh omongan dan kelakuannya tuh ya Allah sampah banget. Cuma ya itu tadi, dua orang ini tuh kayak selalu sukses bikin ngakak. Oh my god, sumpah suka banget sama geng fogging. Nah alasan lain gue suka sama buku ini adalah karena selain tentang itu tadi geng fogging itu ya, ini tuh jadi gue itu selalu suka sama penulis yang kalau nulis nggak cuma sekedar fokus ke masalah cinta-cintaan yang lebay dan galau baper dangdut gitu loh. Ya gimana sih ngejelasinnya, pokoknya intinya kayak gitu. Jadi si Akesa ini berhasil banget menurut gue ya, berhasil banget nyisipin pemikirannya dia tentang preferensi dia, maksudnya tentang pengetahuan dia tentang dunia sastra, musik, film, relationship yang di highlight di sini ya, terutama soal komitmen dan pernikahan ya. Terus di sini bukan banyak sih, lebih ke bertebaran gitu loh lagu-lagu favorit gue kayak Coldplay, Bara Suara, Payung Teduh, Sore, Old City, Hi-Fi. Pokoknya yang muncul di lagu ini tuh emang ya lagu-lagu yang ada di playlist gue gitu loh, maksudnya jadi makanya gue kayak berasa nyambung dan relate banget, walaupun ya kehidupan gue nggak kayak si Ataya ini ya. Terus gue juga suka sama kata-katanya yang quotable banget. Sumpah ini tuh bener-bener banyak banget. Terus alasan lainnya adalah jawaban Ataya ke eyangnya dia di halaman 97 itu mirip banget sama jawaban gue kalau ditanya kapan nikah. Ya pertanyaan sejuta umat ya, apalagi di mendekati lebaran, acara kumpul keluarga gitu-gitu kan. Nah itu tuh sumpah gue kalau ditanya tuh jawaban gue tuh juga sering banget kayak gitu. Oh my god, jadi malu ya. Kalau mau tahu apa ya udah beli bukunya dan baca ya, buat tahu ada apa di halaman 97 itu. Jadi buku ini tuh pesannya adalah be good if you want to find the good ones. Jadi kenapa ini yang gue highlight, karena ceritanya si Akesa nih
jujur gak ada yang kayak bad boy gitu ya, you know lah, bad boy versi novel gitu tuh kayaknya gak ada. Jadi itu kayak semua orangnya tuh baik-baik gitu loh. Ya Radi sama Ganes sih bukan bad boy ya, lebih ke sampah aja. Dan terakhir gue sih berdoa ya, semoga gue dikasih jodoh yang kayak Gilman Wardana. Ya Allah, sisain satu lah ya yang kayak gitu. Oh my god, so sweet sih mereka ini. Jadi itu buku pertama yang gue rekomendasiin dari hasil kerandoman gue ngambil di toko buku. Terus buku kedua adalah Resign. Resign ini bukunya si Almira Bastari ya. Mungkin ada yang udah pernah baca ya. Jadi gue baca buku ini, aduh gue lupa lagi kapan gue baca buku ini. Ininya sebentar. Jadi 2000 berapa ya, gue lupa sih. Yang pasti ini tuh obat sundoku gue banget ya. Ringan, manis, lucu ya, terus dipenuhi momen-momen jelek. Pernah coba lo ngeluh pengen nangis sampai nangis beneran gara-gara kerjaannya tuh bener-bener yang ngena banget gitu loh. Pokoknya sekali duduk 286 halaman terkhatami. Emang sih kayak klise dan masalah cinta-cintanya tuh klasik gitu. Tapi itu tadi yang gue bilang, kayak setiap penulis dari yang si Akesa tadi, gue tuh selalu suka tertarik sama penulis tuh ketika cara nulisnya tuh emang sebagus itu gitu. Jadi ada signature-nya gitu loh. Nah itu yang bikin gue tuh suka. Kayak dulu ada Ika Natasha, terus si siapa Dewi Lestari yang kayak gitu-gitu. Ya karena emang kayak nulisnya tuh ada ciri khasnya gitu loh. Nah sama nih Almira juga gitu. Walaupun si tema topik dan kesegalaannya tuh mungkin terkesan ya metropop klasik gitulah ya, tapi gara-gara cara nulisnya renyah banget, jadi tetap seru, plotnya juga stabil. Dan yang bikin wow banget adalah quote-quote pembuka babnya, bikin pengen ketawa miris gitu loh. Contohnya ya, gue contohin, kayak ada tuh yang kayak salah satu pembuka babnya tuh kayak gini. Judul babnya tuh lembur tak berujung. Terus ada si quote-nya itu, saya gak pernah menyuruh lembur, kalau kamu sampai lembur justru saya yang harusnya bertanya, dari pagi ngapain aja. Terus di itunya tuh by si bos yang gak ingin dibantah. Sumpah ya, gue waktu waktu ngebaca itu ketawa-ketawa gitu loh, yang kayak oh my god, ini realita gue banget gitu loh. Maksudnya jelek banget gitu loh, maksudnya beneran. Aduh, ketawa-ketawa miris gitulah. Terus ada lagi yang kayak judul babnya berani cuti. Terus ada ininya, apa yang sudah kamu kerjakan sampai kamu tuh merasa pantas mengajukan cuti. Ininya by si bos arogan. Oh my god, tuh bener-bener ya. Aduh, ini udah Desember ya. Mana nih yang udah pasti banyak nih yang mau cuti ya, liburan akhir tahun. Gue gak bisa cuti guys. Oke, itu tadi curcol ya. Terus ada lagi satu bab yang judulnya tuh arogansi cungpret. Terus ada kata-katanya, kalau gak happy di kantor resign aja, masih muda ini. Itu jadi gak, dari si mak cungpret kepada generasi milenial. Lucu-lucu gitu loh ceritanya. Jadi selain itu tadi quote-quote yang seru, plotnya stabil, tadi udah gue sebutin ya. Terus sebenarnya ini kan metropop ya, jenis bukunya tuh metropop, tapi skinshipnya tuh gak overdosis gitu loh, malah bikin pengen diulang-ulang terus momen si dua tokoh utama ini, Tigran sama si Rara. Oh my god, itu yang bikin gue tuh kayak bacain tuh sampai berulang-ulang, kayak udah berapa kali gitu diulang-ulang terus. Terus sarkas-sarkasannya, terus di chat grup WA-nya tuh sarkas-sarkasan, dan chat grup WA-nya itu tuh menghibur banget sumpah. Apalagi si Carlo ya Allah, di halaman 264 sampai 265 tuh beneran bikin ngakak banget gara-gara Carlo, scene stealer banget sih dia.
di segala situasi, tapi yang paling puncaknya tuh 264 sampai 265 itu. Ya Allah, apalagi kalau dia udah featuring Mbak Karen ngegibahin si Tigran, bos mereka, sumpah, oh my god, itu lucu banget sih. Pokoknya ini salah satu Metropop rekomendasi gue biar yang butuh ketawa-ketawa ya. Jadi buku ini tuh emang judulnya resign, tapi bukan tentang tata cara resign yang baik dan benar sih. Tapi malah bikin pengen resign mungkin. Pokoknya gue suka banget, suka banget. Sekali lagi, walaupun ini sebenarnya udah bertahun-tahun yang lalu, gue cuma mau bilang ke Almira Basari, semoga buku ini difilmin ya. Gue ngebayangin si Carlo tuh itu loh, Reza tau gak sih yang di podcast Rapot, gue ngebayang kayak dia, atau gak si Awe kali ya, Awe maksudnya dari postur tubuh dan itu kayak lucu-lucu itu dapet gitu loh. Pokoknya Almira Bastari, terima kasih sebanyak sinar matahari ya, walaupun Jakarta lagi hujan mulu nih, mendung mulu, jadi matahari gak kelihatan. Buat ceritanya, semoga tetap happy sama kerjaannya, semoga kita semua pun kayak gitu. Oke, next buku terakhir yang mau gue rekomendasiin di racauan random gue hari ini adalah Sofis Mata. Jadi ini bukunya Alanda Kariza. Jujur gue tuh udah tahu si Alanda Kariza tuh udah lama ya, dari zaman gue kuliah sebenarnya. Cuma pokoknya dari zaman gue kuliah lah ya. Cuma beberapa tahun yang lalu, di tahun 2017, gue akhirnya menemukan ini di toko buku lah ya. Jadi judul bukunya itu Sofis Mata. Jadi Sofis Mata tuh kalau buat yang nggak tahu ya, ini tuh istilah dunia filsafat gitu, bahwa nilai kebenaran tuh sifatnya bisa ambigu. Terus intinya ya ranah abu-abu gitulah ya. Jadi si Sofis Mata tuh artinya kayak gitu. Nah di tahun 2017 bulan Juli ya lah ya, waktu itu kalau nggak salah. Nah buku ini akhirnya terpaksa tanda kutip ya dikhatamkan. Gue khatamin setelah berminggu-minggu gue bawa kesana kemari, sumpah ya, sampai covernya tuh lecek-lecek gitu loh, saking gue sukanya. Ini bukunya tipis sih, tipis banget. Terus selama berminggu-minggu itu juga si quote-quote-nya tuh selalu gue jadiin caption postingan IG di bulan itu gitu loh. Karena gue itu kan salah satu orang yang memilih menikmati keberlama-lamaan ya kalau lagi nemu dan baca buku bagus. Dan as always si Alanda Kariza nih kalau nulis tuh selalu bikin betah berlama-lama gitu loh, nikmatin kesegalan ceritanya. Mau buru-buru dikelarin tapi kayak gimana ya, gue takut nggak nemu bacaan bagus lagi gitu dalam waktu dekat. Saat itu gue mikirin kayak gitu ya ini sih sebenarnya cuma pembenaran aja biar reading slam dan sundoku plus sok banyak kerjaan gue ini termaafkan. Jadi salah satu quote yang bikin gue ngehook banget sama buku ini adalah di chapter 1 di halaman 7. Jadi ada potongan kalimat yang kayak gini. Berapa harga yang harus dibayar demi sebuah cita-cita? Gue tuh waktu itu 2017 tuh umur gue 25 ya. Di 25 ya lo tau lah, lagi quarter life crisis gitu. Jadi lagi banyak problem yang ya you know lah, masalah umur 25 gitu lah ya, tentang kerjaan, hidup. Pokoknya lagi mempertanyakan apa yang gue udah lewatin ini tuh bener-bener apa yang gue mau kah, atau itu tadi. Pokoknya pertanyaan itu kayak bener-bener ngejelek banget gitu. Berapa harga yang harus dibayar demi sebuah cita-cita? Jadi buku ini tentang Sigi. Jadi tokoh utamanya tuh namanya Sigi. Jadi dia nih tipe orang yang mandang dunia hanya hitam putih doang. Terus suka bikin kue, tipe yang dingin, asertif, pintar gitu loh. Tapi dia tuh benci banget sama politik dan kesegalaannya. Malah maksudnya gini, dia benci nih,
benci tentang kesegalan politik gitu kan, tapi malah kerjanya di DPR guys, dan awalnya tuh malah pengen jadi tenaga ahli gitu. Jadi ya agak-agak bertolak belakang gitu kan dari sebenarnya apa yang dia pengenin gitu, tapi gue pun begitu. Terus ini tentang Timur. Jadi nama tokoh lainnya, tokoh cowoknya ini namanya Timur. Dia tuh jago banget berretorika dan bercerita, yang tipe-tipe idealis, sosialis, demokratis gitu loh, yang kalau kuliah pas masih maba tuh suka ada kan senior yang suka berretorik kayak gitu lah, yang banyak ngomong, yang jago orasi gitu-gitulah, pokoknya yang jago berfilsafat lah ya. Pokoknya itu tadi, idealis, sosialis, demokratis, yang suka sejarah, politik, tapi malah kuliahnya tuh justru hukum. Dan dia tuh sempat kerja jadi zombie kapitalis demi ngumpulin modal buat bikin parpol yang belum terkontaminasi sama budaya, tanda kutip, dan cara kerja parpol lama. Ya you know lah, yang kayak gue bilang tadi, dia tuh idealis banget gitu orangnya. Terus menurut gue yang cakep, nggak tahu ya, tapi cowok-cowok kayak Timur ini tuh selalu cakep dan keren gitu loh di dunia imajinasi, tapi kebanyakan di dunia nyata tuh kayak ya annoying gak sih? Pokoknya gitu lah, adalah orang-orang yang kayak gitu. Terus yang abu-abu, dia nih ya itu tadi penggambaran dari si sofis mata ini tuh ya si Timur ini gitu loh. Terus tentang politik, tentang cita-cita, yang kayak gue bilang tadi, gue suka banget sama kalimat pertama di bab 1 yang halaman 7 itu tadi, berapa harga yang harus dibayar demi sebuah cita-cita. Terus tentang idealisme, tentang berbakti, mengabdi buat negara. Sumpah gue langsung kayak kepikiran gitu, udah ngapain aja buat bangsa ini. Terus tentang birokrasi, teknokrat, birokrat lah ya pokoknya teman-temannya gitu. Terus tentang lingkungan kerja dan keterikatan batin emosional, ini tuh juga kayak nampar banget. Sumpah gue kalau ngelanjutin jadi kayak curhat tentang masalah kerja gue ntar jadinya. Terus tentang apresiasi kerja, ini tuh juga jelek banget ya Allah. Terus tentang prioritas Hicks, aduh, untuk orang-orang yang bermasalah banget sama prioritas kayak gue tuh, ini tuh ya kayak yang gue bilang tadi, nampar dan jelek banget. Terus tentang keputusan-keputusan, tentang raco galo-balonya dunia 20 something, tentang menilai orang, tentang Jakarta dan segala ketergesa-gesaannya plus keruwetannya, terus tentang Bandung dan segala kenyamanannya, tentang cinta ya, kenapa? Karena ini selalu jadi bumbu yang menarik ya, kapanpun dan dimanapun, jadi akan selalu ada unsur ini di semua buku-buku. Terus tentang relatable-nya cerita ini sama pemikiran gue tentang politik, dan raco galo-balonya gue sama kesegalaan kerjaan dan Jakarta. Terus sindiran-sindirannya juga quotable banget. Oh my god, dear Kak Alanda Kariza, thank you banget buat ceritain ini yang menyenangkan banget, bikin sadar kalau gue tuh belum ada kontribusi apa-apa buat negara ini, kerjanya ngeluh doang selama ini. Intinya adalah kayak tadi, gue pengen nge-PO satu yang kayak Gilman Wardana di Secangkir Kopi dan Pencakar Langit. Di sini gue habis baca buku ini masih tetap gak suka sama politik, tapi pengen PO ke Allah satu yang kayak Timur. Ya minimal buat teman diskusi lah ya. Dear Allah. Gue udah alay banget nih sumpah. Oke, itu tadi 3 rekomendasi buku gue yang gue iniin dari kerandoman gue ngambil di toko buku ya. Maksudnya yang sebelumnya tuh nggak begitu gue iniin, terus tiba-tiba random ngambil, terus baca suka, terus sampai sekarang jadi kayak ini gitu loh sama penulisnya. Jadi Akesa Aninda tuh ada lagi bukunya yang lain, 1 Jejak, 2 Ruang, terus apa lagi ya, sama itu loh, aduh gue lupa lagi, Back to You kalau nggak salah. Terus ada lagi satu yang gue tunggu-tunggu banget nih, belum rilis sih, mungkin tahun depan ya, ceritanya si Rai sama gue lupa ceweknya, Lasya, Rai sama Lasya. Itu
gue tunggu-tunggu banget sih, kayaknya sih tahun depan rilis. Terus sih ini juga nih Almira Bastari, oh my god, jadi ada bukunya lagi yang selain Resign ini yang bisa lo semua baca, Ganjil Genap. Terus di Wattpad-nya tuh ada Tidak Ada Lagi Ganjil Genap, terus Melbourne Wedding Marathon kalau nggak salah. Terus nanti ada buku barunya lagi, itu sih ini loh, apa tuh namanya, gue lupa, Home Sweet Loan, ya kalau nggak salah ingat ya, itu judulnya, akan rilis juga tahun depan. Terus Alanda Kariza nih kayaknya belum ada buku baru deh, dia kayaknya lagi sibuk di dunia parenting gitu. Oke, sekian ya teman-teman semua, semoga bisa jadi referensi buat kalian yang lagi butuh bacaan ya di tengah pandemi yang belum berakhir juga ini, walaupun ya sekarang udah lebih membaik sih dari setahun atau 2 tahun yang lalu. Oke, sekian dari gue, semoga minggu ini menyenangkan, banyak berkah dan berjalan lancar ya. Oke, bye bye semuanya.